Direktur Lu, bukankah Anda bilang tidak akan pernah mau menikah? Dasar bocah kurang ajar. Jika kamu tidak menikah sebelum usia 26 tahun, kamu akan dikeluarkan dari grup Lu. Jangan banyak bicara. Apakah wanita yang kuminta carikan untuk dinikahi sudah kamu temukan? Oh, dia akan segera sampai. Dia mengenakan gaun putih. Selamat pagi, Direktur Lu. Aku datang untuk menikah, bukan untuk berkelahi, bubarkan. Bubarkan, bubarkan. Dan kamu juga. Baik. Bibi Wang, bagaimana? Apakah dia setuju? Dengan penampilanmu ini, dia bersedia memberikan mas kawin 1 miliar rupiah. Dia meminta untuk segera mendaftarkan pernikahan. Dia sekarang menunggumu di kantor catatan sipil. Kamu langsung saja ke sana. Baik, aku segera ke sana. Jika dalam waktu 1 minggu kamu tidak mengumpulkan 1 miliar rupiah untuk membayar utang, Kami akan menyita rumah ini secara paksa. Jangan khawatir, Nenek. Aku akan memikirkan caranya. Nenek, aku pasti akan menyelamatkan rumah kita. Ah, menyingkir. Menyingkir, menyingkir. kenapa kamu tidak bangun segera? Kamu tidak apa-apa. Bagaimana caramu mengendarai motor? Kamu menganggap nyawa manusia sebagai lelucon, ya? Ya, maaf. Ini salahku. Dia adalah wanita yang dicarikan Liu Sheng untuk kunikahi. Bagaimana kalau aku ganti rugi uang saja? Tidak perlu. Masuk dan daftarkan pernikahan kita. Kelihatannya kamu tidak terlalu terluka. Tidak mungkin aku harus mengganti rugi dengan diriku sendiri, kan? Aku yang mengajakmu mendaftar pernikahan. Aku. Oh, baiklah. Kalau begitu, ayo masuk. Amam. Suamiku yang murahan ini ternyata cukup tampan. Cantik. Bentuk tubuhnya lumayan juga ya. Sudah bawa uangnya? Ambillah 500.000 rupiah. 500.000 rupiah? Bukankah sudah disepakati 3 juta rupiah? Orang sepertimu minta 3 juta rupiah? 3 juta rupiah? Cukup untuk aku menikahi 6 wanita. Dasar kere, membuang-buang waktuku. Ini bayaranmu sudah ditransfer 3 juta rupiah. 3 juta rupiah? Bukan 5. Baik, kalau begitu 5 juta rupiah. Oh, bukan. 20 juta rupiah. Jangan terlalu serakah. Uangnya sudah ditransfer. Simpan nomor ini. Setahun lagi, aku akan menghubungimu untuk bercerai. Sampai jumpa di kantor catatan sipil. Mengerti? Halo, Nenek. Baik, aku akan segera pulang. Halo, suamiku. Ini aku. Setengah jam lagi kita bertemu di kantor catatan sipil untuk bercerai. Tidak ada masalah, kan? Tidak masalah. Aku benar-benar lupa. Aduh, di mana aku menaruh surat nikah? Surat nikahku mana? Nenek, apa Nenek melihat surat nikahku? Ada apa? Hah? Ada apa, nak? Apa Nenek melihat surat nikahku? Menadah kotoran? Aduh, benda kotor itu, kenapa kamu menadahnya? Bukan, surat nikah? Maksudku buku kecil berwarna merah, seukuran ini. Astaga, kenapa tidak bilang surat nikah dari tadi? Ayo, ambil bersamaku. Ada di sini loh. Biar aku saja.
kenapa ini jadi tergores begini? Seperti apa dia? Aduh, nenek tidak tahu ini penting. Jadi nenek menggunakannya untuk mengganjal meja. Tidak rusak kan? Tidak apa-apa, Nenek. Ini baik-baik saja. Nenek jangan khawatir, ya. Ah, baguslah kalau begitu. Baguslah. Direktur Lu, Anda ada rapat yang harus dihadiri sebentar lagi. Batalkan. Aku akan bertemu istriku. Direktur Lu akan kencan peringatan pernikahan dengan Nyonya. Siapkan semuanya. Baik. Direktur Lu, semua hadiah sudah disiapkan. Sekarang perceraian. Sedang tren memberikan hadiah kepada pihak perempuan. Perceraian, bukan peringatan 1 tahun pernikahan. Apakah hadiah-hadiah ini perlu ditarik kembali? Tidak perlu. Karena sudah disiapkan, berikan saja semuanya padanya. Berikan akta nikah itu padaku. Direktur Lu, Dr. Sean baru saja menelepon, mengatakan bahwa kakek menghentikan pengobatan dan diam-diam kembali ke negara ini. Apa? Kalian tetaplah di sini dan serahkan hadiah ini kepada Nyonya. Baik. Selamat sore, Nyonya. Di mana dia? Presiden Direktur ada urusan mendadak, jadi beliau sudah pergi. Ini adalah hadiah yang telah beliau siapkan untuk Anda. Ini semua untukku? Ya. Suamiku yang kebetulan ini benar-benar murah hati. Halo. Nona Lindsay, selamat sore. Selamat Anda lolos seleksi untuk posisi perencanaan pemasaran grup Lu. Kami mengundang Anda untuk wawancara besok pukul 3 sore di kantor pusat grup Lu. Apakah Anda ada waktu? Ada. Oke, riasan dulu untuk wawancara. Halo, saya datang untuk wawancara. Boleh saya tahu jalannya? Terima kasih. Maaf. Saya sedang terburu-buru untuk rapat, sungguh maaf. Hati-hati, lantainya licin. Hati-hati jangan sampai jatuh. Biar saya yang ambil. Apakah Anda ingin membeli rumah? Ini adalah denah apartemen Longteng Huafu. Saya baru saja melihat dokumen proyeknya tadi malam. Struktur tipe unit ini berbentuk persegi. Tata letaknya masuk akal. Dan 4 ruang menghadap ke selatan. Lihat, dapur, ruang makan, kamar mandi tamu, dan ruang belajar. Didistribusikan di sisi utara. Ini akan memenuhi kebutuhan ruang tamu. Kamar utama, kamar anak, dan kamar orang tua. Semuanya menghadap matahari. Apakah kamu dari Departemen Perencanaan Pemasaran? Oh, bukan. Saya datang untuk wawancara hari ini. Tadi malam saya melihat beberapa proyek utamanya, jadi saya langsung mengenalinya. Jarang sekali. Anak muda yang mau meluangkan waktu untuk melakukan persiapan sudah jarang terlihat. Terima kasih atas pujian Anda. Oh, saya akan membantu Anda ke sana. Tunggu sebentar. Terima kasih ya, nak. Sama-sama. Silakan naik. Saya permisi dulu. Hei, siapa namamu? Nama saya Lindsay Yi. Oh, semoga wawancaramu sukses. Terima kasih banyak. Semoga doa Anda terkabul. Di tempat lain tidak ada kabar tentang kakek. Mungkin dia sudah sampai di kantor. Direktur Lu, Anda sudah kembali. Direktur Lu, jangan khawatir. Wawancara hari ini, saya pasti akan memilih talenta terbaik untuk perusahaan. Kamu menghalangi jalanku. Maaf, saya ada urusan lain. Saya pergi dulu. Sekarang, benar-benar segala macam orang berani menggoda Direktur Lu, benar-benar tidak tahu malu sama sekali.
Seandainya bisa bertemu dengan Direktur Lu pasti menyenangkan. Mana mungkin Direktur Lu mewawancarai orang-orang rendahan seperti kita. Seandainya bisa masuk ke departemen sekretaris pasti bagus. Mungkin kita bisa berinteraksi langsung dengan Direktur Lu. Lindsay, masuk untuk wawancara. Direktur Lu, orang kami di bandara tidak berhasil menjemput kakek. Bagaimana dengan rumah utama? Tidak ada juga. Begini. Kakek. Kakek, silakan duduk di sini. Kakek, tubuh kakek belum pulih sepenuhnya. Kenapa kakek diam-diam kembali ke negara ini? Hai, kamu masih berani bicara. Ini sudah setahun. Kenapa kamu tidak membawa cucu menantuku untuk menemuiku? Ya? Oh, jangan-jangan kamu belum menikah. Bukan begitu, kakek. Bukankah aku sudah tunjukkan kepada kakek akta nikah itu? Aku hanya melihat sampulnya. Tidak peduli. Aku ingin bertemu cucu menantuku. Kalau aku tidak bisa bertemu dengannya, aku tidak akan hidup lagi. Aduh, baiklah, baiklah. Begini, kakek. Asalkan kakek beristirahat dengan baik, aku akan membawamu bertemu dengan cucu menantuku. Bagaimana? Boleh. Aku akan memberimu waktu sebulan lagi. Oh, iya. Hari ini ada seorang gadis bernama Lindsay datang untuk wawancara. Terima dia. Kakek, kami merekrut orang di perusahaan berdasarkan kemampuan, tidak bisa menerima jalur orang dalam. Jangan banyak bicara. Aku menyukainya loh. Baiklah. Kakek, aku akan merekrutnya. Sekarang aku antar kakek pulang. Tidak usah, tidak usah. Saya pulang sendiri. Halo Bapak dan Ibu pewawancara. Ini resume saya. Oh, ini kamu. Maaf, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Sok polos. Sekarang kamu bisa pergi bawa barang-barangmu. Kalian bahkan belum melihat resume saya tapi sudah menyuruh saya pergi. Maaf, berdasarkan standar apa saya disaring? Tidak perlu melihat. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas masuk perusahaan ini. Bawa berkasmu dan pergi. Saya tidak mengerti maksud Anda. Tadi kamu sengaja menjatuhkan diri ke pelukan Direktur Lu. Berpikir bisa naik jabatan dengan trik ini? Apa kamu pikir tidak ada yang melihat? Saya bahkan tidak kenal siapa Direktur Lu itu. Hanya karena dugaan konyol ini Anda sengaja mempersulit saya. Memang saya sengaja mempersulitmu. Kenapa? Menyebarkan kabar burung dan memutarbalikkan fakta. Perusahaan memiliki orang seperti Anda sebagai pewawancara. Saya sungguh tidak tertarik untuk masuk. Orang ini kok familiar sekali ya? Siapa Nona Lindsay? Oh, saya. Jurusan perencanaan pemasaran. Apakah Departemen Perencanaan masih kekurangan orang? Direktur Lu, Departemen Perencanaan kami sudah tidak kekurangan orang lagi. Kalau begitu masuk saja ke kantor direktur utama, menjadi asisten magang, Liu Sheng, atur dia untuk mulai bekerja. Baik. Ikut saya. Wanita murahan ini baru datang langsung mendekati Direktur Lu. Jangan senang dulu. Kaulah si cantik baru yang bekerja di perusahaan ini. Apa yang kau lakukan? Kau berani memukulku? Kau menggangguku. Aku memukulmu sudah termasuk sopan. Bukankah kau baru datang langsung menggoda Direktur Lu? Apa masalahnya kalau aku menyentuhmu 2 kali? Berhentilah bersikap sok suci. Direktur Lu? Kau tidak akan bisa pergi. Direktur Lu? Ada apa ini? Dia mencoba meraba-raba, bahkan menyentuh pantatku. Lu, Direktur Lu, saya difitnah. Wanita ini yang ingin menggodaku dan menggunakanku untuk naik jabatan. Aku tidak tahu orang yang tidak bermoral seperti ini direkrut oleh siapa. Saran saya, pecat saja dia. Dia adalah orang yang aku rekrut. Ya, apa? Direktur Lu, saya salah bicara.
Saya minta maaf. Tapi Anda harus percaya pada saya. Tadi benar-benar dia yang menggoda saya. Kau bicara omong kosong. Direktur Lu, selama bertahun-tahun saya di perusahaan selalu bekerja keras. Anda harus percaya pada saya. Kau bisa pergi sekarang. Dengar itu? Cepat pergi. Jelas dia yang melecehkan saya. Kenapa saya yang dipecat? Saya memintanya mengundurkan diri, bukan Anda. Saya mendengar semua yang dia katakan tadi. Saya tidak akan menyalahkan Anda tanpa alasan. Direktur Lu, saya tahu saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Saya punya orang tua dan anak yang harus dihidupi. Seluruh keluarga bergantung pada saya. Berikan saya kesempatan sekali lagi. 3. Terima kasih, Direktur Lu. Bekerja dengan baik. Ya. Lin Ziyi, kenapa saya merasa pernah bertemu dengannya di suatu tempat? Liu Sheng, Direktur Lu. tolong carikan surat nikah saya. Baik. Omong-omong, siapa nama orang yang Anda kenalkan kepada saya? Sebagai calon istri tahun lalu? Oh, namanya Mas Xiao ya? Sepertinya saya salah ingat. Sekretaris Liu, adakah yang bisa saya bantu? Oh, ikut saya sebentar. Baik. Ini adalah materi properti perusahaan kita. Anda bawa dulu dan pahami. Baik. Sudah ketemu? Direktur Lu, maafkan saya. Tidak apa-apa. Sudah ketemu? Oh, belum. Sekretaris Liu, Anda mencari apa? Oh, sertifikat pernikahan. Sertifikat pernikahan? Apa perlu saya bantu mencarinya? Tidak perlu. Anda pergi ke Departemen Perencanaan dulu. Tolong ambilkan proposal pemasaran terbaru Longteng Huafu untuk saya. Direktur Lu sedang menunggu untuk menandatanganinya. Baik. Direktur Lu, saya benar-benar tahu saya salah. Tolong, jangan pecat saya. Saya punya cara untuk membuat Anda tetap di grup Lu. Direktur Su. Direktur Su, Anda harus membantu saya. Saya tidak ingin diusir dari grup Lu. Saya bisa membantu Anda, tapi Anda harus membantu saya melakukan satu hal terlebih dahulu. Usir Lin Ziyi dari grup Lu. Lin Ziyi, justru karena dia, saya dipecat oleh Direktur Lu. Anda tidak perlu khawatir, saya pasti akan membuatnya pergi. Pergilah. Lu Xingzi, saya akan mengusir semua wanita jahat yang mengincar Anda. Anda hanya milik saya. Apa yang sedang Anda lakukan? Direktur Lulu. Setelah ini, tanpa seizinku, jangan pernah masuk ke kantorku. Baik, Direktur Lu. Keluar. Lindsay, apa yang kamu lakukan di sini? Mau berlagak menggoda lagi di depan Direktur Lu? Saya datang untuk mengantarkan proposal pemasaran kepada Direktur Lu. Coba kulihat. Kenapa kamu memukulku? Kenapa katamu? Kamu berani-beraninya mengubah proposal pemasaran tanpa izin. Kamu tahu tidak kalau ini diterapkan, 1 unit pun dari properti kita tidak akan terjual. Apa kamu datang untuk menghancurkan Lucy? Saya sama sekali tidak menyentuh proposal itu. Saya baru saja mengambilnya dari Departemen Perencanaan. Masih berani bohong? Hari ini aku akan mewakili perusahaan, memberi pelajaran pada wanita murahan sepertimu. Mau apa kamu? Lepaskan, lepaskan. Ada apa? Direktur Lu? Direktur Lu? Direktur Lu?
Wanita murahan ini mengubah proposal pemasaran sangat merugikan kepentingan perusahaan. Direktur Lu, saya sungguh tidak mengubah proposal itu. Dia bohong. Lalu di mana proposal aslinya? Apa jangan-jangan dia diam-diam menjualnya kepada pesaing? Apalagi yang bisa kamu jelaskan? Saya bersumpah demi Tuhan. Saya hanya menjalankan perintah dari Sekretaris Liu untuk mengambil dokumen. Saya bahkan tidak membuka sampulnya. Mustahil saya melakukan kecurangan. Jangan berakting, hanya untuk membuat Direktur Lu luluh. Cukup. Kapan terakhir kali kamu melihat proposal rencana itu? Jam berapa? Setelah saya mengambil dokumen, saya melewati pantry dan mengambil segelas air untuk minum. Mungkin pada saat itu proposalnya ditukar. Anda bisa memeriksa rekaman CCTV. CCTV di pantry sudah lama rusak. Jangan pura-pura korban lagi. Keamanan? Tampilkan rekaman CCTV itu sekarang. Direktur Lu, CCTV di pantry sudah diperbaiki beberapa hari yang lalu. Mengapa dia? Bukankah dia sudah dipecat? Kenapa dia masih di perusahaan? Bawa Hulei ke sini. Lepaskan saya. Atas dasar apa kalian menangkap saya? Bukti sudah ada di sini. Kau masih saja mengelak. Katakan, mengapa kau menukar dokumen dan menjebak saya? Sebaiknya kau berpikir matang sebelum bicara. Saya hanya merasa tidak adil. Saya ingin Lindsay juga dipecat, tetapi saya tidak berniat untuk merugikan perusahaan. Kata-kata ini simpan saja untuk polisi. Cepat bawa dia pergi. Lindsay, karena kelalaian kerjamu, kau dipecat. Kenapa? Padahal sudah jelas, bukan saya yang melakukannya. Direktur Lu, Sudah ditemukan. itu kelalaian saya. Surat nikah Anda hilang karena kecerobohan saya. Namun Direktur Lu, saya sudah periksa. Jika surat nikah dari pihak Nona masih ada, Anda masih bisa melalui proses perceraian seperti biasa. Surat nikah? Dia sudah menikah. Baik, saya tahu, keluarlah. Baik. Cepat keluar. Direktur Lu, saya. Suamiku, Hei, aku tidak ada hubungan apa-apa denganmu. Jangan asal mengakui suami. maaf, aku tidak bicara padamu. Keluar. Aduh, kenapa tidak cepat pergi? Kau juga keluar. Hah, baik. Hei, Maaf ya, tadi pagi ada urusan jadi aku pergi duluan. Kau menangis? tidak apa-apa. Kau mencariku. Apakah untuk membicarakan soal perceraian? Oh, aku ingin menunda perceraian selama 1 bulan. Dan aku harap kau bisa pulang bersamaku sebagai istriku untuk menemui kakekku. Tenang saja, uang untuk bulan ini akan kukompensasikan padamu. Tidak perlu. Uang yang kau berikan padaku waktu itu sudah sangat membantuku. Kau adalah dermawanku. Bagaimana aku bisa menerima uang darimu lagi? Jangan khawatir, aku paling jago merayu orang tua. Masalah perceraian, aku akan menyelesaikannya. Oh ya, ada satu hal lagi. Sertifikat pernikahanku hilang. Punyaku masih ada. Apa? Sertifikat pernikahanmu juga hilang? Punya kamu juga hilang? Ini kesalahan saya. Surat nikah Anda hilang karena kelalaian saya. Tadi Sekretaris Liu bilang, surat nikah Direktur Lu hilang. Kenapa bisa kebetulan sekali? Jika kedua surat ini tidak ada, masalahnya memang agak rumit. Oh, punyaku tidak hilang. Hari ini ada teman kerjaku, surat nikahnya juga hilang. Apa yang sebenarnya aku pikirkan? Suami misterius, mana mungkin Direktur Lu? Oh. Apa kamu sedang menghadapi kesulitan? Kamu tadi menangis, meskipun pernikahan kita palsu, tapi kita sudah suami istri. Jika kamu menemui kesulitan, kamu bisa memberitahuku, aku akan berusaha membantumu. Direktur Lu, Direktur Zhao sudah tiba. Tidak apa-apa, ketika kamu meneleponku, tadi, aku baru saja dipecat, bos. Jadi, emosiku sedikit tidak terkendali. Bekerja di kantormu,
Tidak usah. Tenang saja. Aku adalah orang yang bangkit kembali dari setiap kegagalan. Bosmu memecatmu, dia buta. Memang buta. Ternyata tidak boleh membicarakan orang di belakang. Begitu dibicarakan, orangnya datang. Aku tutup teleponnya dulu, aku ada urusan, nanti aku akan memberitahumu lewat pesan singkat. Lindsay, bukankah kamu asisten direktur Lu? Kalau begitu, apa kamu tahu siapa istri misteriusnya itu? Aku kira direktur Lu itu masih lajang emas. Ternyata dia sudah menikah sejak lama. Sakitnya hati ini. Meskipun dia belum menikah, itu juga bukan giliranmu. Hei, aku dengar direktur Lu akan menceraikan istri misterius itu. Apakah itu benar? Aku tidak tahu. Semoga itu benar. Kalau begitu, aku masih punya kesempatan. Kalian semua sedang santai ya? Kemas barang-barang kalian, segera tinggalkan perusahaan ini. Ada apa ini? Hei Susu, apa kamu tahu jadwal direktur Lu hari ini? Jadwal direktur Lu dirahasiakan. Hanya saudari Sufei dan sekretaris Liu yang tahu. Kalau begitu, apa kamu tahu siapa rekan kerjasama yang sedang dirundingkan perusahaan akhir-akhir ini? Aku dengar itu adalah Direktur Zhao dari grup Tiankai. Kamu mau kemana? Mencegat orang. Sudah kembali. Ambilkan obatnya kemari. Kenapa kamu yang datang? Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Tidak ada yang memberitahuku, aku menebaknya sendiri. Perusahaan baru-baru ini sedang bernegosiasi untuk bekerja sama dengan Tiankai, dan Direktur Zhao sangat menyukai restoran ini. Aku datang mencarimu karena aku. Kamu sengaja mendekatiku dengan niat tersembunyi. Apa sebenarnya tujuanmu? Aku ingin memberitahumu. Aku mampu menjalankan pekerjaanku dengan baik, dan juga jelas Hulei yang melakukan kesalahan. Kenapa aku yang disuruh pergi? Aku benci orang bodoh. Aku malas menjelaskan kepadamu. Maafkan aku, Direktur Lu. Biar aku bantu. Maaf. Lindsay. Maaf. Liu Sheng, masuk ke sini. Kah, kamu mau melakukan apa? Aku terlalu banyak minum. Maaf. Minggir. Aku ingin tahu alasannya. Baik. Kalau begitu, aku akan memberitahumu alasannya. Kamu adalah asistenku, bukan merpati pos. Dokumen bisa tertukar. Apa kamu merasa pekerjaanmu sudah layak? Direktur Lu, beranikah kamu bertaruh denganku? Beri saya waktu 1 bulan. Saya jamin akan menjadi asisten Anda yang paling memuaskan jika saya berhasil. Biarkan saya tetap di sini. Masuk ke Departemen Perencanaan, melakukan perencanaan pemasaran. Hari ini ada seorang gadis bernama Lindsay datang untuk wawancara. Terima dia. Sudahlah, demi kakek, saya akan memberinya satu kesempatan lagi. Baik, saya beri kamu waktu 1 bulan. Kalau setelah 1 bulan kamu tidak berhasil, bagaimana? Jika saya tidak berhasil, saya akan bayar separuh gajimu selama 6 bulan. Gesek kartu. Kartu ini, kenapa terasa familiar? Sudahlah, saya tidak bercanda denganmu lagi. Uangmu ini, saya tidak tertarik. Setelah 1 bulan, jika berhasil, kamu tetap di sini. Jika tidak berhasil, kamu pergi. Benarkah? Jadi, besok saya masih bisa pergi ke kantor untuk bekerja? Bisa. Bos saya memutuskan untuk mempertahankan saya. Saya berhasil mendapatkan pekerjaan saya kembali.
Selamat pagi, Saudari Sufei. Saudari Sufei, pagi Saudari Sufei. Lin Ziyi, bukankah kamu sudah dipecat? Direktur Lu benar-benar memiliki mata yang tajam dan membiarkan saya tinggal lagi. Bagaimana? Marah ya? Kau. Saya akan membuatkan kopi untuk Direktur Lu. Saudari Sufei, ini tisu. Pergi sana. Masuk, Direktur Lu, kopi Anda. letakkan, Tanpa gula, tanpa susu, tanpa es, benar? taruh di sini. Ada hal lain? Direktur Lu, cobalah seteguk. Keluar? Lin Ziyi, Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Apa maumu? Lin Ziyi, jangan-jangan kau adalah istri misterius Direktur Lu? Saya. Pendatang baru, kau tidak tahu mengapa Direktur Lu mengirim Hulei ke Nancheng untuk bertemu Direktur He? Bukankah Hulei sudah dipecat dari perusahaan? Perusahaan secara khusus merekrutnya kembali untuk pergi ke Nancheng. Namun dia bukan lagi manajer Hu yang berwibawa seperti dulu. Sekarang dia hanya seorang karyawan biasa di Nancheng yang khusus berurusan dengan Direktur He. Ada apa dengan Direktur He? Sulit dihadapi. Karena engkau pendatang baru, kau tidak tahu Direktur He ini suka olahraga ekstrim. Setiap tahun dia memilih orang yang berani dari departemen sekretaris untuk menemaninya. Hulei si mesum itu biasanya paling pengecut. Setelah ini kurasa dia akan mengompol setiap hari. Rasakan. Siapa suruh dia selalu bersikap tidak senonoh kepada rekan kerja wanita? ST, Direktur Lu datang. Kopi untuk Direktur Lu. Bos Lu Xingzi, usia 26 tahun, tinggi 183 cm, status pernikahan sudah menikah. Tiba di perusahaan tepat jam 8.30 pagi setiap hari, meninggalkan perusahaan jam 8.30 malam. Memahami saya sedalam ini? Sudah mencapai titik menyukai saya seperti ini? Buku catatan saya mana? Sudahlah, biar saya atur saja jadi dokumen. Direktur Wang dan Direktur Li suka minum anggur merah. Suka makan hidangan dingin dan suka pedas. Direktur Zhao dan Direktur Huang suka baijiu. Tapi punya tekanan darah tinggi, jadi tidak boleh minum banyak. Kampung halaman mereka semua di Hangcheng. Dan mereka suka ikan cuka. Bagaimana caranya membuat wanita yang menyukai saya melupakan saya? Langsung saja tolak. Bilang kalau kamu sudah punya orang yang kamu sukai. Kalau benar-benar tidak bisa, katakan saja kalau kamu suka pria. Direktur Lu? Ternyata Bapak yang menemukannya. Sebenarnya saya sudah punya orang yang saya sukai. Direktur Lu pasti akan berpikir saya sangat profesional setelah melihat buku catatan ini. Tertawa begitu cerah. Sepertinya itu tidak berhasil. Uhuk, bisakah kamu sedikit lebih menahan diri? Jangan terlalu memperlihatkannya. Hah?
Kenapa dia belum pergi juga? Ada apa denganku? Kenapa detak jantungku secepat ini? Direktur Lu, Aku suka pria. kenapa dia memberitahuku tentang ini? Mungkinkah aku sudah menjadi orang kepercayaannya? Tapi bukankah Direktur Lu sudah punya istri? Ya ampun, ini alasan Direktur Lu ingin bercerai. Direktur Lu, tenang saja. Aku pasti akan menjaga rahasiamu sampai mati. Kenapa melihatnya? Aku merasa sedikit gelisah. Lebih baik menghindari melihatnya untuk sementara. Direktur Lu, Oh, Liu Sheng, berikan dokumen ini kepada Lin Ziyi. Suruh dia mengirimkannya ke lokasi perumahan baru. baik. Halo, aku ingin tahu tentang tipe unit terkecil di sini. Oh, denah unit ada di sana. Anda bisa melihatnya sendiri dulu. Aku akan meminta rekan lain untuk melayani Anda. Aku mau beli yang besar. Yang ini adalah area villa kami. Boleh. Halo, perlu bantuan untuk penjelasan? Boleh? Aku hanya ingin melihat apakah ada tipe unit yang cocok. Tentu saja boleh. Setiap tipe unit di perumahan kami memiliki desain cerdik dan kualitas. Kebetulan aku punya pengetahuan tentang properti ini, aku akan mengantar Anda melihatnya. Mari, lihatlah. Ini adalah gedung bertingkat kami, area pengalaman hidup untuk tipe unit 120 meter persegi. Tata letak unitnya persegi, 3 bukaan menghadap selatan, aliran udara dari utara ke selatan lancar, pemanfaatan ruang sangat tinggi. Anda juga bisa melihat ke sini. Di sini juga bisa dilihat, di sekitar perumahan kami adalah Berpakaian seperti itu masih datang lihat rumah. Jangan-jangan dia cuma numpang menikmati AC ya. Halo, Ibu. Tolong transfer uang di rekeningku. Aku sudah menemukan yang kusuka di sini. Tipe unit dan dekorasinya sangat bagus. Aku mau beli 10 unit. Hah? Benar-benar beli 10 unit? Selamat datang Nona, saya akan segera mengatur manajer pelanggan eksklusif untuk Anda. Tidak perlu. Hah? Dia saja yang menandatangani kesepakatan dengan saya. maaf, boleh saya tahu Anda siapa? Saya baru saja kembali setelah menyelesaikan studi di luar negeri dan ingin membeli beberapa unit untuk investasi aset skala kecil. Bisa, kalau begitu saya akan antar Anda ke sini untuk penandatanganan. Direktur Lu, mengenai tugas pengiriman materi properti kemarin, ada tanggapan yang tak terduga. Katakan, Kemarin Lin Ziyi membantu pelanggan yang terlihat biasa, menjelaskan dengan serius, dan ternyata pelanggan itu langsung memesan 10 unit rumah, dan juga hanya menandatangani kesepakatan dengannya. 10 unit? Ya. Dia ternyata juga bisa melakukan hal-hal hebat. Baiklah, aku sudah tahu. Silakan keluar dulu. Direktur Lu, Jelas-jelas dia yang menyukaiku. Kenapa aku harus menghindarinya? Siapa di antara kalian yang mau ikut denganku ke Departemen Perencanaan? Baik, aku ikut. Su Fei, kau ikut denganku? Baik, Lin Ziyi, kau juga ikut ke sini? baik. Dia baru berapa lama di sini? Sudah bisa pergi membahas bisnis dengan Direktur Lu? Siapa tahu dia menggunakan cara-cara yang tidak pantas untuk merayu Direktur Lu. Bukankah Direktur Lu sudah punya istri? Dia ingin menjadi wanita simpanan, ya? SSTT. Saudari Su Fei masih ada di sini. Semua, tolong perhatikan. Lahan ini akan menjadi fokus utama terpenting grup ini pada kuartal berikutnya. Saya berharap ini bisa menjadi komunitas perumahan dan sosial yang berteknologi tinggi, mengintegrasikan layanan medis, komersial, dan pendidikan menjadi satu. Kawasan perumahan pintar,
Lahan aslinya kebanyakan adalah rumah tua yang usianya lebih dari 30 tahun, lingkungan yang rusak, dan kepadatan penduduk yang tinggi. Solusi terbaik adalah pembongkaran dan pembangunan kembali secara keseluruhan. Direktur Lu, bolehkah saya menyampaikan pendapat saya? Katakan, Bagi penghuni, rumah bukanlah sekadar batu bata dan ubin yang dingin, tetapi wadah kenangan. Kita selalu berbicara tentang pembaruan kota. Tetapi pembaruan tidak sama dengan penghapusan. Nona Lin, apakah kamu salah fokus? Kita bergerak di bidang properti, semuanya demi menghasilkan uang. 3 tahun lalu, Grup Lu pernah mengusulkan proyek percontohan renovasi lama tanpa pembongkaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan lingkungan komunitas yang sudah ada, sekaligus menarik bisnis di sekitarnya untuk mengisi daya. Model ini sebenarnya lebih cocok untuk pelaksanaan proyek semacam ini. ini adalah rencana kakek saat menjabat? Saya juga tidak terlalu mengerti. Maksudmu tidak membongkar kawasan perumahan lama? Mempertahankan tampilan aslinya? Bukan mempertahankan kerusakan, tetapi mempertahankan garis besarnya, memberikan ide-ide baru. Kita bisa membangun kompleks komersial tipe jalanan, mengintegrasikan budaya lahan ke dalam elemen desain, sehingga perumahan dan kenangan tetap ada. Apakah kamu sedang berkhayal? Hanya dengan rumah-rumah bobrok ini? Nenek, kompor ini sudah retak. Mengapa kita tidak menggantinya dengan yang baru? Nenek juga pernah menanyakan hal yang sama kepada nenek saat nenek seusiamu, kepada keluarga kami. Lalu, apa yang mereka katakan? Nenek lupa apa saja yang mereka katakan. Tetapi setiap kali nenek memasak di atas kompor ini, nenek bisa mengingat mereka. Nenek ingin mengingat mereka lebih lama lagi. Arah proposal yang Anda sebutkan didukung data? Berdasarkan data yang saya kumpulkan, di antara penghuni di sini, 68% adalah penduduk asli. Dan lebih dari 40% penduduk tersebut telah tinggal di area ini selama lebih dari 20 tahun. Sebagian besar menyatakan mereka tidak ingin direlokasi. Seorang nenek pernah berkata kepada saya melahirkan anak-anak di rumah ini, mengantar kepergian kerabat, dan menjemur sosis setiap tahun. Ini bukan sekadar rumah. Ini adalah seluruh hidupnya. Survei macam apa yang kamu lakukan? Pergi ke komunitas dan mendengarkan cerita. Sensitivitas tidak memiliki nilai pasar. Ini memang sebuah arah. Pemerintah juga berencana membangun beberapa komunitas budaya khas tahun ini. Rencana ini sempurnakan lagi, fokus pada penambahan mekanisme pemulihan nilai komersial. Laporkan kepada Dewan Direksi minggu depan. Baik. Bagaimana mungkin? Direktur Lu benar-benar setuju dengan proposalnya. Direktur Lu, apakah Anda benar-benar akan mengadopsi seluruh rencananya? Rencananya, walaupun berdasarkan sudut pandang emosional, juga memiliki nilai komersial tertentu, karena ini adalah proposal yang diajukan saat kakek masih menjabat. Kita bisa mencobanya, menghidupkan kembali tempat tinggal dengan kenangan yang tetap utuh. Ayo pergi. Singkatnya, kita tidak ingin menutupi sejarah dengan baja dan semen, tetapi menghidupkannya kembali di tempat asalnya. Rencana Nona Lin memang menyentuh hati. Tetapi jika tidak bisa menghasilkan keuntungan, semuanya tidak ada artinya. Semuanya, silakan lihat data. Margin keuntungan renovasi tradisional adalah 22%. Proposal Anda ini, perkiraan keuntungannya, hanya 5%. Jika hanya melihat bagian perumahan, itu memang benar. Tetapi kami akan memperkenalkan kawasan komersial seni budaya dan mengajukan permohonan bersama dengan program pasar warisan budaya tak benda pemerintah kota secara stabil menarik 200.000 turis setiap tahun. Renovasi area, proyek integrasi dengan kawasan jenis baru, tidak disetujui. Proyek revitalisasi desa tua tetap akan berjalan sesuai rencana awal Saudari Sufei. Perusahaan harus selalu mengutamakan keuntungan. Selanjutnya, Saudari Sufei akan menjadi penanggung jawab proyek ini dan terus menindaklanjutinya. Baik, Direktur Lu.
Proyek ini berhasil. Saudari Sufei sangat berjasa. Ayo, semua bersulang untuknya. Selamat, selamat. Selamat, selamat, selamat. Terima kasih semuanya. Saya hanya selalu mengutamakan kepentingan perusahaan. Selamat ya, Saudari Sufei. Saya mau bersulang untukmu. Minum sedikit saja. Direktur Lu, saya bersulang untuk Anda. Terima kasih atas bimbingan Anda selama bertahun-tahun. Direktur Lu, makanannya enak sekali hari ini. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dengan kondisi kamu sekarang, kamu tidak mungkin pulang sendiri. Aku akan mengantarmu. Tidak apa-apa, aku bisa jalan sendiri. Ziyi, Maafkan saya, ada seekor kucing liar. tidak apa-apa. Halo? Ziyi, nak. Mengapa kamu belum pulang? Oh, Nyonya. Saya adalah atasan Lin Ziyi. Dia mabuk. Tolong berikan alamatnya kepada saya. Saya akan mengantarnya pulang. Longteng Huafu, Gedung 1, Unit 3, 202. Baik. Sudah sebesar ini. Tidurnya masih tidak tenang juga. Astaga, nak, kau pasti lelah sekali ya. Sini, minum dulu. Terima kasih, Nek. Astaga, sama-sama. Nek, apakah keluarga nenek juga tinggal di Longteng Huafu? Benar. Ini adalah hadiah bakti dari Ziyi untukku. Rumah kami di kampung halaman masih ada. Kadang-kadang kami juga pulang untuk melihatnya. Surat nikah? Lin Ziyi sudah menikah. Nek Ziyi sudah menikah? Oh, ku dengar ia bilang itu adalah pernikahan yang terburu-buru. Suaminya itu tidak pernah pulang sepanjang tahun. Hei, tolong ambilkan itu untukku. Oh, Lihat itu dia. wajah pria ini. Kenapa tidak terlihat sama sekali? Aduh, anak kecil sebelah mencoretnya. Nek, kalau begitu ada urusan, saya pergi dulu. Sudah menikah, masih bilang suka padaku? Mau pergi sekarang. Direktur Lu, selamat pagi. Ada apa dengannya? Sepertinya usahamu sia-sia. Beberapa orang benar-benar berpikir bahwa mereka sangat memikat. Sungguh menggelikan. Lin Ziyi, Direktur Lu adalah pria yang sudah menikah. Hargailah dirimu. Kalian salah paham. Aku tidak punya hubungan apapun dengan Direktur Lu. Menurutku Direktur Lu bersikap istimewa padamu. Aku bersumpah,
Hubunganku dengan Direktur Lu murni profesional. Dia tidak mungkin menyukaiku. Lagi pula, Direktur Lu menyukai pria. Kau cukup tahu diri, Direktur Lu. kerjakan tugasmu dengan baik. Baik, dijamin akan menyelesaikan tugas. Jangan tersenyum. Kau sudah menikah, mengapa tersenyum padaku? Apakah ada hubungannya? Ada hubungannya? Baiklah, aku tidak akan tersenyum lagi. Aku akan membuatkanmu kopi. Tidak perlu. Su Fei, mulai sekarang, kopiku menjadi tanggung jawabmu. Baik. Direktur Lulu. Oh, kopimu sudah siap. Oke, silakan keluar. Di mana Direktur Lu ada dokumen yang harus dia tanda tangani. Direktur Lu mabuk dan sedang beristirahat di hotel internasional. Hei, Lin Ziyi sudah pergi ke sana. Sebentar lagi aku akan menggunakan ponsel Direktur Lu untuk mengirim pesan kepada istri Direktur Lu. Begitu Nyonya sampai, kau bawa dia untuk menggerebek perselingkuhan itu. Ingat, pastikan sebelum zat yang diminum Direktur Lu mulai bereaksi, Nyonya dan Lin Ziyi sudah bertemu. Dengan begitu, Direktur Lu akan mempercepat proses perceraian dengan istrinya, dan dia tidak hanya harus menanggung stigma sebagai selingkuhan, tetapi juga akan dibenci oleh Direktur Lu. Lin Ziyi, oh Lin Ziyi, kau tunggu saja, akan digerebek oleh istri sah. Haha. Nyonya, suami Anda dan selingkuhannya menyewa kamar di hotel internasional, nomor kamarnya adalah 1912. Asisten Lin, Direktur Lu ada di dalam. 1912. Kenapa nomor kamar ini lagi? Direktur Lu? Hati-hati. Direktur Lu, Anda tidak apa-apa. Panas sekali. Panas sekali. Anda demam. Saya akan mengambilkan air untuk Anda. Lin Ziyi, kenapa di pikiran saya cuma ada kamu? Direktur Lu, kondisi Anda sekarang tidak baik. Saya akan mengantar Anda ke rumah sakit ya. Tenangkan diri Anda. Halo? Apa? Nyonya Lu tidak datang? Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau begitu,
Lu Xingzi dan Linzi, bukankah? Aku ternyata bersama Direktur Lu. Kenapa ya? Rasanya malah cukup senang. Kalau begitu, apakah ini termasuk perselingkuhan? Melihat kondisi Direktur Lu kemarin, seperti hilang kendali karena mabuk, emosinya kacau. Oh ya, kemarin ada kabar yang bilang, suami misteriusku ada di kamar 1912. Hah? Padahal kamar 1912 itu Direktur Lu. Jangan-jangan Direktur Lu adalah suami nikah kilatku? Aduh, mau tahu iya atau tidak, tinggal telepon saja kan? Halo. Kenapa kamu bisa pegang ponsel suamiku? Karena suamimu sekarang ada di ranjangku. Dengan begini, Nyonya Lu pasti tidak akan tahan. Dia pasti akan mempercepat proses perceraian dengan Direktur Lu. Kalau begitu, Direktur Lu dan suami misterius bukanlah orang yang sama. Syukurlah mereka bukan orang yang sama. Aku selalu menjelek-jelekan bosku setiap hari, kalau mereka orang yang sama. Lebih baik aku mati saja. Tidur, tahunya hanya tidur. Mengapa ponselku ada di sini? Direktur Lu, Anda pergi kemana kemarin? Ponsel Anda juga tidak bisa dihubungi. Aku terlalu banyak minum tadi malam. Coba kau cari tahu, siapa yang mengantarku ke hotel kemarin? Apa? Oh, aku akan segera pergi. Oh, benar. Lin Ziyi, apakah kau bertemu dengannya hari ini? Kenapa aku lihat dia tidak datang ke kantor? Oh, dia bilang sedang tidak enak badan, jadi dia mengambil cuti. Tidak enak badan? Hah? Direktur Lu, Anda mau pergi kemana? Halo. Setelah kupikir-pikir, aku merasa perlu memberitahumu. Kemarin ada seorang wanita mengirimiku pesan menggunakan ponselmu, bilang kau selingkuh. Ada orang datang ke rumahku, nanti saja kita ngobrol lagi. Aduh, kamu. Apakah kamu pemuda yang terakhir kali mengantar Ziyi pulang? Benar saya. Saya dengar dia sedang tidak enak badan. Jadi saya datang untuk menjenguknya. Ya, sini masuklah. Masuk. Siapa? Kenapa bos besar datang ke rumahku? Anak ini. Sini, masuk. Ayo, makan buah. Terima kasih. Nak, berapa umurmu tahun ini? Sudah menikah atau belum? Umur saya 26 tahun. Sudah menikah. Sudah menikah? Aduh, menurut nenek, kamu cukup baik dan sangat cocok dengan Ziyi kita. Sayang sekali, kamu sudah menikah. Nenek, jujur saja. Saya berencana untuk bercerai. Bercerai? Oh, itu bagus sekali. Ziyi kita ini sudah menikah lebih dari setahun. Suaminya itu tidak pernah muncul. Menurut nenek, dia pasti bukan orang baik. Cepat atau lambat, saya akan menyuruh Ziyi bercerai dengannya. Menurut nenek, bersama denganmu, itu sudah sangat baik. Uhuk, ternyata suami Linzi tidak baik padanya ya. Kalau begitu, aku harus lebih bertanggung jawab padanya. Nenek. Aduh, sudah, aku tidak akan bicara lagi. Sini. Kalian anak muda mengobrol sendiri. Aku pergi ya. Direktur Lu, kenapa Anda datang? Aku dengar badanmu sedang tidak enak. Apakah karena aku kemarin? Cukup. Itu hanya insiden. Aku tahu, kamu kemarin hanya melakukan kesalahan karena mabuk.
Kita anggap saja tidak terjadi apa-apa. Aku juga tidak butuh kamu bertanggung jawab, mengerti? Saya akan bertanggung jawab atasmu. Bagaimana caramu bertanggung jawab? Selama ini berselingkuh? Saya akan menceraikannya. Tidak perlu sudah. Pergilah. Kamu sedang tidak enak badan. Saya harus tinggal dan menjagamu. Nanti saya harus menelepon suami saya. Keberadaanmu di sini tidak nyaman. Oh ya? Kebetulan saya belum pernah bertemu suamimu. Teleponlah, saya akan mendengarkan. Saya tidak akan bersuara sama sekali. Kamu, kegilaan apa ini yang kamu miliki? Lagi pula, kita tidak sedang panggilan video. Kamu tidak akan bisa melihat orangnya. Tidak masalah. Saya cukup mendengarkan suaranya saja. Saya dan suami saya akan berbicara kata-kata mesra. Kamu yakin mau mendengarkan? Bukankah suaminya tidak baik padanya? Jangan-jangan. Mereka sebenarnya sangat mesra. Kamu benar-benar ingin mendengarkan ya? Baiklah, baiklah. Saya akan membiarkanmu mendengarnya. Tidak usah, kamu istirahatlah yang baik dulu. Saya pergi. Aneh. Begitu peduli pada kehidupan pribadi saya. Jangan-jangan dia menyukai saya? Aku tidak suka mendengar kalau kamu bilang mereka itu saling mencintai. Katamu ada yang memakai ponselku untuk mengirimimu pesan bahwa aku selingkuh. Tapi di ponselku tidak ada catatan. Sepertinya sudah dihapus, ya? Setelah itu, aku telepon balik dan seorang wanita yang mengangkatnya. Dia bilang, kamu sedang berada di ranjangnya. Ranjang? Dia lumayan angkuh. Sampai-sampai datang kepada istri sahku untuk menyatakan kepemilikan. Aku mengerti sekarang. Oh iya, apa kamu keberatan aku bersama dengan orang lain? Oh, tidak keberatan. Aku tidak keberatan. Kita memang hanya menikah pura-pura. Kamu boleh memiliki cinta dan kehidupanmu sendiri. Kalau begitu, kamu keberatan? Begini, kemarin aku berhubungan dengan orang lain. Jadi? Seperti yang kamu katakan, kita menikah pura-pura. Aku tidak akan mencampuri kehidupanmu, dan aku juga tidak akan melarangmu bersama dengan orang lain. Terima kasih atas pengertianmu. Jadi, wanita yang kemarin adalah orang yang kamu sukai? Aku masih belum terlalu yakin. Tapi dia sangat menyukaiku. Jadi, kita harus segera bercerai. Baiklah, coba kamu tentukan waktunya. Kakek akan kembali ke Guo 7 hari lagi. Jadi setelah 7 hari saja, temui dia dulu, baru bercerai. 7 hari lagi, saya akan menjadi lajang. Jadi, hari itu, kekasihnya menyatakan kekuasaan atas diriku. Seharusnya salah alamat ya. Kebetulan nomor kamarnya sama dengan kamar Direktur Lu. Sepertinya begitu. Bersiaplah, kamu bisa menjadi karyawan tetap sekarang. Kamu setuju aku jadi karyawan tetap. Apakah karena kita pernah berhubungan dan kamu merasa bersalah? Terlalu banyak berpikir. Proposalmu yang terakhir kali sudah lolos dari ujianku, namun jika kamu ingin masuk ke Departemen Perencanaan, kamu masih harus melewati ujian dari Departemen Perencanaan. Tapi Su Fei tidak menyukaiku. Apakah dia akan meloloskanku? Besok aku akan mengadakan sebuah kompetisi. Jika kamu lolos, aku akan setuju kamu jadi karyawan tetap. Lin Ziyi, berani menerima tantangannya? Berani. Cepat pergi dan bersiaplah. Semuanya kemarilah sebentar. Ada yang ingin saya umumkan. Berdasarkan lingkungan proyek, penyesuaian dan peningkatan perencanaan, sangat dibutuhkan eksplorasi mode peremajaan rumah tua dalam pembaruan kota. Setelah diskusi diputuskan untuk mengadakan kompetisi proposal internal di perusahaan. Apakah hanya orang dari Departemen Perencanaan yang bisa ikut? Kompetisi kali ini tidak terbatas departemen, batas waktunya 3 hari, pemenangnya bisa meminta sesuatu padaku. Wah, ini benar-benar tawaran menggiurkan. Jika aku menang, bisakah aku masuk Departemen Perencanaan? Tentu saja, syaratnya adalah kamu bisa menang. Lin Ziyi, apakah kamu mengerti tentang perencanaan?
Berani-beraninya kamu menyombongkan diri di sini. Benar sekali. Bagaimana kamu bisa berani bicara seperti itu? Tidak tahu diri sama sekali. Kalau begitu kalian tidak perlu khawatir. 3 hari lagi hasilnya akan terlihat. Saudari Sufei, aku dengar Lin Ziyi sering memenangkan kejuaraan saat masih di sekolah. Jika dia benar-benar mendapatkan juara kali ini, mau ditaruh di mana muka departemen perencanaan kita? Aku punya cara sendiri. Akhirnya selesai juga. Besok dioptimalkan lagi. Mari kita sudahi pekerjaan ini. Lin Ziyi, tunggu saja setelah aku memenangkan kompetisi ini, aku pastikan engkau akan tersingkir dari keluarga Lu. Ayo, aku antar kau pulang. Aku baru ingat. Direktur Lu, kau pulang duluan saja. Aku harus kembali memperbaiki draft rencana ini. Aku bilang, pulang. Kau tidak tahu sekarang jam berapa. Kau sendirian di luar, betapa tidak amannya itu. Oh. Ini adalah rencana pemasaran yang saya buat untuk Longteng Huafu ini. Rencana ini dikembangkan berdasarkan konsep kehidupan modern yang kembali ke alam, dengan menekankan atribut keramahan segala usia dan nilai lokasinya. Kami menggunakan pemasaran situasional sebagai pendekatan, dengan menggunakan halaman rumput yang cerah dan taman impian anak sebagai konten visual utama, untuk secara tepat menyentuh emosi pelanggan. Wah, apalagi yang perlu diperdebatkan? Langsung saja umumkan saudari Sufei yang menang. Benar. Ini rencana pemasaran saya. Lin Ziyi, kamu harus tahu malu. Ini adalah rencana pemasaran yang saya kerjakan dengan susah payah selama 3 hari 3 malam. Apakah kamu memanfaatkan posisi asisten direktur utama untuk merebut hasil kerja keras saya? Lin Ziyi, orang yang mencuri rencana seperti kamu adalah aib bagi industri. Seharusnya kamu keluar dari grup Lu. Ya, saya setuju dia dikeluarkan. Diam. Kamu bilang ini milikmu. Apa kamu punya bukti? Tentu saja ada. Ini adalah draft awal rencana pemasaran yang saya kirimkan 3 hari lalu. Ide utamanya adalah 9 adegan teater kehidupan pulang. Inspirasi ini berasal dari tata letak sumbu unik dari lokasi perkotaan komunitas tersebut. Setiap adegan mewakili satu skenario kehidupan. Bermain, berolahraga, bersosialisasi. Sementara versi yang disebut kreatif oleh Sufei ini hanyalah perubahan nama. Isi dan strukturnya ditiru sepenuhnya. Meniru tanpa memahami. Kamu pikir hanya karena kamu mengatakannya dengan lebih baik, rencana ini jadi milikmu? Saya tidak berhenti hanya pada draft pertama saya. Hari ini saya juga membawa draft kedua saya. Baiklah, aku ingin lihat argumen hebat apa yang bisa kau sajikan. Berdasarkan data riset terbaru dan umpan balik pasar kami dari 3 hari lalu, serta inspirasi yang kudapatkan secara tak terduga dalam 2 hari ini. Setelah mengumpulkan umpan balik pasar, kami menemukan bahwa rumah itu bersifat tetap sementara keluarga akan berkembang. Bukan hanya pemandangan luar ruangan, tetapi desain interior, yang dapat beradaptasi secara fleksibel dengan perubahan struktur keluarga. Itulah yang paling sesuai dengan kebutuhan pelanggan saat ini. Oleh karena itu, tema inti versi kedua saya adalah rumah yang memahami kehidupan, baru layak untuk orang yang memahami kehidupan. Ini
Sepertinya desain Lin Ziyi memang lebih baik. Tidak benar, Lin Ziyi pasti mencuri ide Su Fei. Siapa yang menjiplak siapa, semua orang harusnya sudah tahu kan penelitian data yang dilakukan Lin Ziyi, umpan balik pengguna, analisis titik penjualan jenis rumah, pemikiran logis, penyampaiannya kuat. Itu adalah kemampuan profesional yang harus dimiliki seorang perencana, Lin Ziyi. Kamu diterima sebagai karyawan tetap, mulai besok kamu adalah perencana pemasaran. Terima kasih, Direktur Lu. Saya akan terus berusaha. Baik, rapat dibubarkan. Berdasarkan kinerja Su Fei dan Lin Ziyi, perusahaan telah berdiskusi dan akhirnya memutuskan bahwa Lin Ziyi akan menjabat sebagai ketua tim 2 Departemen Perencanaan. Direktur Departemen Perencanaan Su Fei, karena menjiplak rencana orang lain, langsung dipecat. Kamu bilang siapa yang dipecat? Su Fei, grup telah memeriksa catatan operasimu dan menemukan bahwa kamu menyalin hasil desain orang lain dan mengirimkannya dengan mengganti namanya. Ini adalah pelanggaran serius. Itu bukan penjiplakan, saya hanya mengambil sedikit referensi. Lagi pula, Lin Ziyi dia hanya karyawan baru, kenapa dia bisa jadi ketua tim? Bukan begitu. Tadi Direktur Lu sudah bilang, desainnya yang menang. Memang ide Lin Ziyi lebih menonjol. Diam kalian para penjilat. Lin Ziyi, apakah kamu ingin naik jabatan sejak awal? Saya sudah lama tahu sifat licikmu itu. Saya sudah lama tahu sifat licikmu itu. Apa yang saya lakukan? Kamu tahu lebih baik dari siapapun. Kau pikir dengan menginjak orang lain untuk naik, kau bisa mempertahankan posisimu? Kau kalah, bukan karena apa yang kulakukan, tetapi karena kau sudah keterlaluan. Omong kosong. Itu karena kau tidur dengan Direktur Lu. Dasar kau wanita jalang. Coba saja kau sentuh dia. Direktur Lu. Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari keluarga Lu. Bawa dia keluar. Jalan. Kalian tunggu saja, terutama kau Lin Ziyi. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Jalan. Kau baik-baik saja? Baik, terima kasih Direktur Lu. Terima kasih sudah membelaku. Posisi ini memang pantas untukmu. Direktur Lu, berkas yang diperlukan untuk pergi ke Xiacheng sudah aku siapkan. Direktur Lu, setelah kau mabuk waktu itu, apakah orang yang mengantarmu ke hotel sudah ditemukan? Sudah ditemukan 1 orang, tapi di belakangnya harusnya masih ada 1 orang lagi. Mungkinkah orang itu Su Fei? Alamatmu hari itu, Su Fei yang memberitahuku. Lagi pula dia sepertinya tahu apa yang terjadi di antara kita. Masalah ini akan aku selidiki sampai tuntas. Kau kembali dan bereskan barang-barangmu dulu. Kenapa kalian? Kebetulan sekali Lin Ziyi, aku bertemu denganmu lagi. Kalian mau apa? Mau apa katamu? Kau merayu Direktur Lu, membuatku malu di kantor. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Dan aku juga, kau membuatku dipecat dari perusahaan. Menurutmu aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu? Itu semua salah kalian sendiri. Ini tempat umum, jangan macam-macam. Jangan banyak omong. Beri dia pelajaran. Aku akan membuatmu tahu kemampuanku. Apa yang kalian lakukan? Direktur Lulu, kenapa Bapak ada di sini? Direktur Lu, aku tidak sengaja. Masalah hari ini akan kubereskan nanti dengan kalian. Pergi. Baik. Baik, ayo. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aduh. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Ayo.
Sakit sekali ya. Mau ku bantu tiup? Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Direktur Lu, terima kasih sudah menyelamatkanku barusan. Oh, tidak masalah. Kau adalah pegawaiku. Melindungimu sudah seharusnya. Hanya pegawai saja? Direktur Lu, dengar dari Lin Ziyi, Anda diserang orang. Anda tidak apa-apa kan? Kalau aku kenapa-kenapa, apa aku masih bisa di depanmu? Omong kosong. Sudah kukatakan untuk menyediakan pengawal, tapi Anda menolak. Apakah Anda sangat ingin berduaan saja dengan Nona Lin Ziyi? Berduaan saja? Bicara yang tidak-tidak? Bukankah Anda menyukai Lin Ziyi? Kamu menyukaiku? Uhuk. Apa maksudmu aku menyukaimu? Jelas-jelas kamu juga menyukaiku? Kapan aku bilang menyukaimu? Kalau begitu kenapa kamu bilang pada nenek bahwa aku suamimu? Dan juga kamu mencatat di buku catatan kecil itu semua hal yang kusukai. Kalau bukan karena suka, lalu apa namanya itu? Itu karena nenek salah mengenali orang. Lagi pula, yang tercatat di buku kecil itu adalah isi pekerjaanku. Bukan cuma tentang kamu. Ada juga Direktur Zhou, Direktur Wang, Direktur Li. Selain itu, bukankah kamu menyukai pria? Aku mengatakan itu hanya untuk menolak orang yang kamu maksud. Memangnya aku butuh kamu yang menolak, ha? Terlalu percaya diri. Jadi katakan saja, kamu menyukaiku atau tidak? Terserah kamu mau berpikir apa. Padahal jelas-jelas suka padaku, tapi sekarang masih tidak mau mengakui. Kalau begitu, Direktur Lu, apakah Anda menyukai dia? Aku menyukai dia. Aku suka yang lembut dan perhatian. Coba lihat dia, ribut terus sepanjang hari. Direktur Lu, asumsi bahwa dia menyukai Anda itu didasarkan pada Anda lebih dulu menaruh hati padanya. Jadi Direktur Lu, Anda memang menyukai Lin Ziyi? Maksudmu aku bertepuk sebelah tangan pada Lin Ziyi? Begitulah. Aku kasih tahu ya, aku dan Lin. Belum makan kan? Aku membawakan sedikit makanan. Makanlah bersama. Bukankah ini sama dengan hadiah yang Direktur Lu minta aku siapkan untuk Nyonya waktu itu? Lin Ziyi, gelang ini. Ada apa dengan gelang ini? Ini hadiah dari suamiku. Jelas terlihat kalau suamimu tidak memperlakukanmu dengan baik, memberimu gelang murahan ini, pasti sangat murah. Direktur Liu, ini mahal sekali. Hadiah yang pernah Anda berikan kepada Nyonya, ada gelang ini juga. Direktur Lu, bagaimana bisa Anda lupa hadiah yang Anda berikan sendiri kepada Nyonya? Pria memang tidak pernah bisa diandalkan. Ada apa, Direktur Lu? Kenapa malah Anda yang bertanya? Anda jelas tahu aku menyukai Lin Ziyi, tapi Anda malah menyebut Nyonya di depannya. Bukannya membantu, malah merusak keadaan. Tapi Direktur Lu, Anda dan Nyonya hanya menikah kontrak dan Anda akan segera bercerai. Dia belum tahu. Oh, saya akan segera pergi menjelaskan padanya. Jangan katakan apapun. Aku sendiri yang akan mencari waktu untuk menjelaskan padanya. Oh iya, besok adalah ulang tahun Lin Ziyi, Anda pergi siapkan hadiah untuknya. Ingat, hadiah itu harus lebih baik daripada gelang murahan yang diberikan suaminya. Baik. Tunggu. Selera Anda juga tidak bagus. Aku akan menyiapkannya sendiri. Baik. Ambil pakaianku dan ayo pergi. Wow, banyak sekali hadiah. Ada apa ini? Pura-pura tidak tahu apa? Apa kamu benar-benar tidak tahu kalau ini adalah hadiah ulang tahun yang disiapkan Direktur Lu untukmu? Direktur Lu memberiku hadiah ulang tahun? Dia ini sedang pamer kepada kita. Memangnya beberapa orang ini ya, menggunakan cara yang tidak terhormat merebut posisi saudari Sufei? Dan bahkan membuat Direktur Lu memberinya hadiah dengan harga yang mahal. Bisa jadi, Direktur Lu dan istrinya mau bercerai. Itu semua ulahnya. Lu Xingzi, kamu sengaja ingin menjebakku ya? Kalian suka sekali mengarang cerita. Kenapa tidak sekalian saja menulis skenario? Akan ku beritahu, hadiah-hadiah ini dikirim oleh Direktur Lu untuk istrinya, bukan untukku. Minggir. Reaksinya berlebihan sekali. Bukankah itu menunjukkan dia merasa bersalah? Bukankah Direktur Lu mengajaknya menghadiri rapat rahasia waktu itu? Sejak saat itu,
dia jadi berbeda. Menurut kalian, apakah istri misterius Direktur Lu selama ini adalah dia? Tidak mungkin. Dia hanya seorang pekerja magang, mana punya kualifikasi? Apa Lindsay pantas? Tapi Direktur Lu benar-benar baik padanya ya. Pekerja magang biasa tidak akan mendapatkan perlakuan seperti ini. Direktur Lu, hadiah-hadiah di mejaku itu, kamu yang menaruhnya? Iya, benar. Bagaimana suka tidak? Ini jauh lebih bagus daripada gelang rusak pemberian suamimu kan? Semua hadiah ini kupilih sendiri loh. Aku tidak mau, ambil kembali. Tidak mau? Kenapa kamu tidak mau? Apa kamu tidak menyukainya? Kalau kamu tidak suka, aku bisa membelikan yang baru untukmu. Sebenarnya kamu mau apa? Sudah kubilang aku menyukaimu. Aku ingin bertanggung jawab padamu. Tunggu. Apa kamu sama sekali tidak menyukaiku? Menyukai? Mungkin saja, tapi aku tidak bisa menjadi orang ketiga yang merusak rumah tangga orang lain. Direktur Lu, kamu punya istri dan aku punya suami. Ini bukan situasi di mana kita berdua sama-sama belum menikah. Aku harap kita menjaga jarak yang baik. Mengenai hadiah-hadiah itu, tolong ambil kembali dan berikan saja pada istrimu. Loh. Hadiah dari orang yang kamu sukai ditolak. Dia memintaku memberikan hadiah itu padamu. Jelas dia cemburu dong. Apa kamu sudah memberitahunya bahwa pernikahan kita palsu? Aduh, aku tidak tahu bagaimana cara memberitahunya. Oh iya, kamu mau hadiah itu? Kalau kamu mau, datanglah ke perusahaanku, aku akan memberikannya padamu. Ah, jangan. Hadiah yang kamu berikan terakhir kali sudah sangat banyak. Mana berani aku menerimanya lagi? Lagi pula, itu adalah ketulusanmu padanya. Tunggu, grup Lu? Kok bisa kebetulan sekali? Mengapa kau bersembunyi? Karena gugup, aku langsung menutup telepon. Direktur Lu, kau sedang melakukan apa tadi? Seperti yang kau harapkan, aku sedang berbincang dengan istriku dengan penuh kasih sayang. Dasar orang picik. Hei, ada apa? Kenapa tiba-tiba kau menutup telepon? Tidak ada apa-apa. Barusan aku dimarahi oleh bos pelit. Aku tiba-tiba menyadari, setiap kali aku meneleponmu, kau selalu menyebut dia. Hei, jika kau benar-benar merasa tidak betah bekerja di perusahaannya, kau bisa bekerja di perusahaanku. Sebenarnya aku juga tidak membencinya. Jadi kau menyukainya? Ya, sedikit. Sayangnya, dia sudah punya istri. Sepertinya kita berdua menyukai orang yang tidak seharusnya kita sukai. Direktur Lu, pohon uang itu. Oh, itu. Aku ada urusan, aku tutup dulu teleponnya. Kita bicara lain kali. Oh. Katakan, ada apa? Oh, daun pohon uang yang Anda beli mahal itu hampir habis dicabuti oleh Lindsay. Lindsay. Dalam beberapa hari lagi, saya akan kembali menjadi lajang. Ziyi, Nenek, ada apa? Waktu itu dia mengantarmu pulang, pemuda itu ada di bawah, apakah dia mencarimu untuk suatu urusan? Direktur Lu ada di bawah? Hah? Nenek istirahat saja di dalam, saya akan keluar sebentar. Baik. Bagaimana cara saya memberitahunya ya? Kalau dia menolak saya, bagaimana? Direktur Lu, kenapa Anda ada di sini? Bagaimana kamu tahu aku di sini? Nenek saya baru saja melihat Anda dari atas, Anda mencari saya. Lindsay, saya tidak ingin lagi khawatir dengan pandangan masyarakat. Saya menyukaimu. Karena kamu juga memiliki perasaan yang sama. Kenapa kita tidak bisa bersama? Karena Anda sudah punya istri. Saya tidak mau menjadi orang ketiga yang merusak rumah tangga orang lain. Kamu tidak merusak rumah tangga saya? Saat itu, untuk memenuhi permintaan kakek saya, agar bisa mewarisi perusahaan, saya mencari seorang wanita secara acak untuk menikah pura-pura. Saya hanya pernah bertemu dengannya sekali saat kami mendaftarkan pernikahan.
Seperti apa penampilannya sekarang, saya bahkan tidak ingat. Menikah pura-pura? Kenapa pengalamannya sangat mirip dengan saya? Beri saya waktu 3 hari. 3 hari lagi saya akan bercerai. Selama kamu mau bercerai dengan suamimu, kita akan bersama. Kenapa bisa kebetulan sekali? Saya dan suami saya juga menikah pura-pura. Dan kami juga akan bercerai 3 hari lagi. Jangan-jangan Anda suami saya. Kau dan suamimu juga menikah bohongan? Pasangan nikah bohongan saya bernama Ma Xiaoya. Apakah sebelumnya itu namamu? Saya tidak pernah mengganti nama, selalu bernama Lin Ziyi. Ternyata bukan orang yang sama. Sudah saya duga, mana mungkin ada kebetulan seperti itu. Tidak masalah, karena sekarang saya tahu kau juga menikah bohongan. 3 hari lagi, kita berdua akan kembali melajang. Apakah kau mau bersama dengan saya? Baiklah. Dua hari lagi saya akan bercerai, minta pengacara siapkan surat perjanjian cerai untuk saya. Baik, Direktur Lu, apakah Anda berencana untuk resmi bersama dengan Nona Lin Ziyi setelah bercerai? Dia sama seperti saya, sama-sama menikah bohongan. Kami berdua sudah sepakat, setelah masing-masing bercerai, kami akan resmi bersama. Pergilah. Sudah selesai bersiap? Siap untuk bercerai. Ziyi kita, berdandan begitu cantik, apakah mau berkencan? Bukan berkencan, tapi bercerai. Bercerai? Bagus sekali, bawa pulang pemuda yang tempo hari ke rumah. Saya suka pemuda itu. Saya akan berusaha. Oh ya, Nenek, saya tidak akan pulang untuk makan siang. Baik, hati-hati di jalan ya. Sampai jumpa. Sudah berangkat, tinggal setengah jam lagi sampai. Sudah berangkat, tinggal setengah jam lagi sampai. Baik. Halo, kamu sudah sampai mana? Aku sudah sampai loh. Lin Ziyi? Kau itu istriku. Jadi bos pelit yang selalu kau keluhkan padaku itu adalah aku. Kalau begitu, asisten ceroboh yang kau bicarakan, itu aku, ya? Untung saja itu kau. Kita sudah bersama selama ini, tapi ternyata kita tidak menyadari bahwa pasangan ini adalah orang yang ingin kita ceraikan. Bodoh sekali ya. Benar, bodoh sekali. Lalu, kau masih mau bercerai tidak? Tidak, selamanya tidak akan bercerai. Nenek, apakah Yiyi sudah bangun? Apa katamu? Aku bilang, apakah Yiyi sudah bangun? Oh, seharusnya dia masih tidur. Kau, pergilah dan lihat. Baik. Sarapan sudah siap, tapi dia masih bermalas-malasan di tempat tidur. Nenek, makanlah duluan, aku akan memanggilnya. Hei, hei, hei. Yiyi? Sarapan sudah siap, masih mau bermalas-malasan, ya? Sayang, tidur sebentar lagi, ya? Tidak boleh. Hari ini kita harus pergi ke acara olahraga orang tua dan anak Guangwan dan Yuyu. Biar nenek yang menggantikanku. Aku tidak mau, ya. Siang ini, aku ada janji bermain tai chi dengan tuan tuagu yang di bawah. Aku pergi dulu. Lin Ziyi, jika kau tidak bangun sekarang, aku akan menggelitikmu. Aku tidak tahan lagi menjalani hidup seperti ini. Aku mau cerai. Lin Ziyi, kamu cari masalah ya, berani ulangi lagi perkataanmu itu. Aku hanya bercanda denganmu. Aku marah. Lu Xingzi. Maaf ya, jangan marah lagi dong. Jangan marah lagi. Kalau begitu, aku mau tanya satu hal. Kapan kamu berencana memberiku anak ketiga? Kenapa ingin anak ketiga? Kalau begitu, maafkan aku.
Baiklah, aku maafkan kamu. Tapi malam ini, kamu harus ingat untuk memberiku imbalan. Oke, aku akan memberimu imbalan. Hah, kamu ya, Lu Xingzi. Apakah kemarahanmu tadi hanya pura-pura? Aku tidak pura-pura. Itu pura-pura. Itu pura-pura. Bangun dan sarapan, cepat. Baik. Ternyata, suasana hangat kehidupan sehari-hari yang tersembunyi di antara batu bata itulah nilai yang sesungguhnya.